satu minggu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi mengenai sebuah studi kasus. Di sini Masih serius Pak Itin. Adapun studi kasusnya yaitu Pak Seto sebagai kepala sekolah sebuah sekolah dasar. Ia memiliki 2 guru kelas 5 yang berbeda cara mengajarnya. Ibu Tati, guru kelas 5A, dan Ibu Sri, guru kelas 5B. Ibu Tati terkenal sebagai guru yang galak. Namun pada saat yang sama, nilai rata-rata muridnya sangat baik. Sehingga sifat keras Ibu Tati masih dianggap sesuai demi mencapai hasil yang baik. Sedang Ibu Sri adalah guru yang sabar dan tenang. Namun ada beberapa muridnya yang nilainya di bawah KKM. Suatu hari, Ibu Sri datang ke ruangan Pak Seto selaku kepala sekolah dan mengadukan perbuatan Ibu Tati yang menghukum salah satu muridnya di tengah terik matahari. Muridnya disuruh berlutut di semen lapangan basket karena tidak membuat pekerjaan rumah. Ibu Sri sangat khawatir karena murid tersebut sudah menangis. Namun sepertinya Ibu Tati tetap mengajar di kelas seperti biasa. Karena menganggap menjemur anak di terik matahari adalah hukuman yang pantas karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Bila Bapak Ibu sebagai Pak Seto selaku kepala sekolah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kemudian pendekatan apa yang diambil? Dan dasar pemikiran apa yang melatar belakangi keputusan Bapak Ibu? Mungkin Pak Zul, tanggapan? langsung ini. Langsung. Terima kasih. Menurut saya, menurut Pak Seto, apabila saya sebagai seorang Pak Seto atau sebagai Pak Seto, tindakan yang saya akan ambil mungkin pertama saya memanggil kedua guru tersebut dan menanyakan kejadian apa atau hal apa yang dilakukan anak itu sehingga diberi hukuman seberat itu. Itu yang pertama yang saya lakukan. Setelah saya mengetahui atau hal-hal apa yang dilakukan anak itu, kita beri juga nasihat kepada gurunya tersebut bahwa boleh menghukum anak, tetapi hukuman yang pantas atau yang sesuai dengan kejadian atau kelakuan atau kesalahan yang dia lakukan. Kalau menurut saya memang kalau menjemur anak di bawah terik matahari ada positifnya dan ada negatifnya. Positifnya mungkin anak itu supaya dia jerah, tapi negatifnya apabila anak itu mengalami suatu kira-kira seperti kesehatannya terganggu atau apa ya. Dan langkah selanjutnya secara pendekatan saya mungkin mau mendekati anak itu, memberi nasihat semoga anak itu jangan melakukan kesalahan yang kedua kalinya, supaya dia tidak mendapat lagi hukuman dari gurunya. Itu yang kita harus rangkul anak itu, beri nasihat supaya anak itu mengerti bahwa hukuman guru itu bukan artinya guru itu membenci, tetapi agar guru itu memberi nasihat atau dia masih sayang kepada anak itu sehingga diberi hukuman supaya anak itu dapat berubah. Cukup itu mungkin pendapat saya. Terima kasih. Jangan sama. Kalau saya jawab sama dengan, berarti saya jawab sama dengan, kalau saya jawab sama dengan, dan saya tidak bisa memberikan komentar. Boleh tambah komentarnya. Kalau sudah sama dengan berarti sudah. Ya. Artinya menyambung seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sun tadi. Di sini kan ada dua kelas 5A, katakan 5A yang 5B. Gurunya 5A dengan 5B ini karakternya berbeda dalam cara membina atau membimbing anak didiknya. Yang satu tadi galak, tapi
muridnya berhasil. Nama mana yang saya tidak sadar? Sedangkan yang gurunya penyabar, penyayang, tapi ada sebagian muridnya yang masih belum berhasil. Baru sebagian. Maka melihat kondisi seperti itu, yang dipertanyakan tadi bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan dalam hal ini kepala sekolah dalam menyikapi kedua hal tersebut. Ya, sekarang ini kan kita sudah tahu semua bahwa yang namanya kekerasan itu dilarang, karena itu menyalahi aturan. Nah, tetapi kalau kita juga terlalu sabar, terlalu sayang kepada anak didik kita, sehingga dengan dasar kasih sayang yang berlebihan tadi membuat anak itu juga ada sifat malas, sifat manja, maka dampaknya juga akan kurang bagus. Maka sebagai seorang pimpinan, andai kata sebagai seorang kepala sekolah, dalam hal menyikapi dua hal tersebut, ya harus ada pertama yang keras tadi. Mungkin saya akan berikan saran ketika memberikan hukuman itu diperkirakan adalah hukuman yang sifatnya mendidik. Nah, kemudian bagi yang terlalu sayang juga tadi, saya juga akan menyarankan agar jangan terlalu memanjakan anak. Artinya harus di satu sisi jelas ada ketegasan. Minta maaf ya. Oke. Iya. Nah, jadi barangkali untuk langkah awalnya ya seperti itu. Nah, yang keras supaya dia koreksi dirinya bahwa kalau memberikan hukuman itu hukuman yang pantas, jangan memberikan hukuman yang tidak sesuai. Nah, karena itu punya dampak negatif terhadap anak. Kemudian terlalu memanjakan anak juga, ya akibatnya ya gurunya merasa seolah-olah gurunya itu sudah kurang dihargai oleh murid. Nah, kalau kita hanya membiarkan asal maunya murid itu untuk dapat berbuat. Nah, barangkali untuk sementara itu dulu. Oke. Dari Ibu Guru ada tanggapan? Menurut saya, kalau saya sebagai Pak Seto, saya akan memanggil Ibu Tati untuk membicarakan, untuk meminta keterangan mengapa anak tersebut dihukum dan dihukum dan dijemur di terik matahari, dan terus memberikan memberikan bimbingan kepada Bu Tati untuk memberikan hukuman atau sanksi yang efektif untuk menangani situasi di mana siswa menangani permasalahan atau hukuman yang diberikan kepada siswa yang tidak mengerjakan PR. Terus memberikan juga bimbingan kepada Bu Tati kalau kita mengambil tindakan atau memberikan hukuman, kita lihat untuk tidak memberi untuk memberikan sanksi yang berlebihan kepada murid. Untuk supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Saya kira itu saja. Ya, menurut saya sebagai Pak Seto mungkin hampir sama dengan teman-teman sekalian. Menurut saya itu memanggil guru yang bersangkutan terkait hukuman yang diberikan kepada murid tersebut. Saya akan memberikan saran, masukan kepada guru untuk memberikan hukuman yang layak. Dan misalnya tidak seperti menjemur sampai terik matahari seperti itu. Lebih memberikan hukuman yang mendidik lah, agar siswa itu
kedepannya bisa memperbaiki untuk tidak mengulangi, tidak mengerjakan tugas lagi. Dan ya lebih pendekatan metodenya mungkin diperbaiki. Terima kasih. Ada tanggapan? Masih ada juga yang disampaikan? Saya kira terima kasih. Saya kira sudah cukup. Nah, Terima kasih. ada beberapa nama yang paling senior ya. Saya tadi minta pendapat nih. Ya. Semuanya yang disampaikan tadi dari guru A, B, dan C sampai D sudah sangat bagus. Saya kira sama juga untuk saya sebagai CSNN jadi kepala sekolah yang bernama Pak Seto. Kedua-duanya itu semua ada nilai baik. Hanya tadi yang pertama Ibu Tati itu ketegasan dalam mengajar sangat bagus. Hanya dalam memberikan hukuman kepada anak sangat keras. Sebenarnya ada lebih kalau sebagai kepala sekolah dia akan memanggil itu kedua guru tadi atau menasihatnya di luar di belakang anak-anak dan tempat khusus atau disampaikan secara pribadi bahwa hukuman itu dan pasti sesuaikan dengan pendidikan masukan yang baik untuk anak supaya anak dengan surat rasakan bahasa pendidikan karena dia tidak belajar. Mungkin ada cara lain. Yang kedua Ibu Sri jangan juga terlalu mengikuti anak. Coba ada ketegasan supaya anak daya belajarnya sangat tidak seperti belajarnya yang harus ada ketegasan seperti Ibu Tati tadi. Hanya jangan hukuman saja, jangan terlalu berlebihan dan jangan merugikan siswa. Terima kasih atas tanggapan dan pendapat Bapak Ibu. Ibu Seto langsung menarik kesimpulan. Nah, Ibunya Seto. Saya tidak bisa menarik kesimpulan, hanya kita cari pendapat.